Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku pihak oposisi mengenai mosi perdebatan kita hari ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Saya tidak setuju dengan adanya mekanisme tes kompetensi politik untuk sebagai kandidat politik mencalonkan dirinya. Pihak pemerintah menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dari pemilu. Melihat status quo-nya bahwa masyarakat yang sudah skeptis atau kehilangan kepercayaan dari output pemerintah yang kurang memuaskan. Mula-mula saya akan menyanggah bahwa ini merupakan cara yang tidak tepat untuk memilih kandidat yang relevan. Yang menjadi premis dalam penolakan ini adalah cara ini tidak cukup tepat atau bukan langkah yang terbaik untuk memiliki calon kandidat atau untuk memilih calon kandidat yang relevan yang pada akhirnya untuk mencapai transparansi dan kejelasan output. Hal ini dikarenakan satu, pelaksanaan tes kompetensi politik yang transparansinya saja belum bisa dipercaya. Dalam hal ini maksudnya adalah tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan ini akan terdapat kecurangan lagi karena ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan tes tersebut. Apakah kita bisa menjamin secara total jika pihak-pihak pelaksana pada tes ini dapat bekerja secara jujur? Yang kedua, penilaian tidak objektif. Sebagai calon kandidat politikus, mestinya harus memiliki wawasan, kemampuan yang baik, dan tidak hanya yang menyandang gelar atau memiliki status sosial familiar di masyarakat. Lalu terkait dengan ini, bagaimana jaminan pihak pelaksana dapat menilai calon kandidat secara objektif, sesuai hasil, dan tidak sesuai pada seberapa tinggi gelar calon atau status sosialnya di masyarakat? Yang ketiga, jika penilaian atau tes itu diberlakukan, siapakah juri penilai dari hasil tersebut? Jika penilaiannya hanya pada pihak pelaksana, lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait idealitas dari calon politikus tersebut? Ini juga membawa kita pada kekhawatiran jika calon yang mengikuti tes ini memiliki latar belakang yang kurang baik misalnya mantan narapidana, koruptor, dan lain sebagainya. Ini terlepas dari hasil yang dikeluarkan setelah kandidat melakukan seleksi. Tapi, apakah yakin jika kita akan menerima politikus dengan hasil tes yang baik, namun memiliki latar belakang buruk dan sifat yang tidak bijaksana? Kemudian yang keempat, jika tes ini diberlakukan, apa yang menjadi patokan dalam penilaian? Maksudnya seperti apa atau politik seperti apa yang akan dinilaikan? Karena standar politik yang ada pada saat ini itu tidak selalu sama dari waktu ke waktu dan pada kecocokannya moral pada masyarakat. Empat hal tadi tentunya akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat terkait dengan pemberlakuan ini. Kemudian menanggapi argumen dari rekan berpikir kami di pemerintah bahwa beliau mengatakan bahwa hal ini merupakan upaya untuk membangun kepercayaan ulang dengan pemerintah setelah kontrak sosial yang tidak terpenuhi. Perlu diketahui bahwa kontrak sosial berkaitan dengan apa yang telah dijalankan setelah kandidat menjabat. Namun ini tidak menjadi jaminan bahwa kandidat yang memiliki nilai tes baik akan memenuhi kontrak sosialnya tersebut. Sehingga sia-sia rasanya jika kita menentukan kandidat yang dinilai baik dari hasil tersebut namun ia tidak memiliki sifat atau kepemimpinan yang baik. Sementara itu, saya mengoreksi status quo yang ada bahwa sikap apatis masyarakat muncul karena ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Perlu diketahui bahwa apatis merupakan sikap tak acuh pada sesuatu di lingkungannya. Kenyataannya, masyarakat menunjukkan ketidakpercayaannya dengan politikus dengan melakukan demo besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaannya terhadap politik tidak menimbulkan sikap apatis pada kondisi sekarang. Mereka justru menyuarakan kekecewaannya dengan aspirasi atau aksi sosial. Maka dari itu, saya menilai bahwa pelaksanaan tes kompetensi politik sebagai syarat untuk kandidat mencalonkan diri bukan merupakan langkah yang tepat karena pada perspektif saya ini memiliki banyak kekurangan dalam segi transparansi, objektivitas, penilaian, dan standar politik. Dengan demikian, saya menolak tegas mosi pada hari ini dan bangga menjadi tim kontra. Sekian dari saya, terima kasih.